Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengkonversi file stata atau .dta untuk menjadi file .rds atau file untuk RStudio. Jadi kita akan bisa melakukannya satu demi satu ataupun secara keseluruhan per folder. Jadi kita bisa lihat di sini. Sebagai contoh kita akan rubah nanti ini file CRP4 ini asalnya adalah 599 kilobyte. File type-nya di sini masih DTA. Jadi kita mulai dulu. Saya sudah siapkan R project-nya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa eh, filenya ada ya di sini. Ini file DTA ada sekian kilobyte. Lalu yang harus di-run karena ini cuma satu file, kita bisa pakai yang seperti ini. Kita nanti load dulu library-nya pakai Heaven, lalu kita baca filenya, kita jadikan objek namanya data di sini, lalu kita simpan data tersebut menjadi RDS. Nah, caranya kita tinggal ketik aja. CRP. Lalu supaya mudah untuk dilacak, untuk pertanggungjawabannya juga kita buat aja namanya sama. Gitu. Udah, cuma 3 baris ini aja, udah cukup. Udah, jadi. Jadi filenya turun ya, jadi tinggal sekitar seperempatnya, gitu ya. Jadi jauh lebih kecil. Itu kalau untuk satu file saja. Bagaimana kalau mau sekalian banyak file, apakah bisa? Bisa. Jadi sebagai contoh untuk yang file CF, misalnya di folder CF, di sini total ada 119 file DTA, ditambah satu file project R dengan satu file R script yang tadi yang sama. Jadi kita buka dulu R project-nya. Ini banyak kan? Udah lebih dari 100. Kalau kita mau satu-satu ya akan makan waktu lama. Jadi kita bisa lakukan malah ini. Tinggal nanti kalian eh, buat seperti ini. Kita load library-nya, Heaven. Jadi perintahnya adalah untuk semua files yang memiliki pola berikut ini, yaitu pola filenya adalah DTA, semuanya di list dijadikan satu objek namanya DTA files. Lalu untuk setiap isian di DTA files itu akan dibuka satu-satu menjadi data. Objeknya namanya data. Lalu seperti yang tadi coding di atas bahwa data akan disimpan sebagai RDS. Caranya gimana? Aturannya. Aturannya di sini bilang apapun yang akhirannya atau ekstensinya DTA akan sama persis menjadi akhirannya RDS. Kan ini kita pakainya F ini kan dari di sini F, jadi ini. Untuk setiap F, buatlah file versi RDS-nya selama dia sama persis, jadikan sama persis dengan nama ketika dia pakai DTA. Jadi kita tinggal run aja. Ini ya 3 baris juga sebenarnya 3 item perintah. Ini perintahnya yang bawah perintah majemuk. Udah, sedang dikerjakan. Ini masih nyala. Udah, jadi ada 119 file yang sudah selesai dikerjakan. Ini DTA semua masih ya kelihatan. Ini RDS-nya udah ada 2 semua. Cepat dan kita bisa lihat kalau di folder, ini, lihat perbandingannya.
Contoh ini yang 111 ketika versi DTA, ketika versi RDS bisa cuma jadi 8 kilobyte saja. Jadi untuk penyimpanan akan lebih praktis ketika disimpan dalam bentuk file RDS. Apalagi kalau nanti mau kerjanya memang di RStudio. Oke, mudah. Jadi prinsip-prinsipnya sama untuk satu demi satu pakai yang atas ini. Kalau untuk yang sekaligus dalam satu folder, berapapun jumlah file DTA-nya di dalam satu folder, lebih cepat kita rubah semuanya pakai yang di bawah ini. Oke, sebelum diakhiri saya tunjukkan satu lagi, sama untuk satu folder juga ini. Jadi udah, yang penting kita udah siapkan project-nya, dan juga kita sudah siapkan script-nya, maka langkahnya sama. Buka project-nya, buka script-nya, karena mau sekalian, kita pakai yang bawah aja. Blok, lalu run. Tunggu sampai selesai. Tandanya nanti environment-nya sini akan nyala. Ini masih sedang proses. Prinsip ini bisa dipakai juga untuk file-file yang lain. Silahkan dieksplorasi sendiri, tapi logikanya sama kok. Jadi sudah berhasil mengganti atau mengkonversi 171 file DTA menjadi file RDS. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.